Sayang, lagi apa? Ini Zisha sayangku. Aku lagi antar makanan nih. Sayang, apa kamu merindukanku? Nona, lagi-lagi orang yang dipanggil monyet teman kencan Dering itu. Paman Chin, namanya bukan monyet, namanya Zizun Bao. Apa bedanya? Semangat ya kerjanya sayang. Malam ini, aku tunggu di dalam Moonlight Treasure Box. Tunggu kamu ya. Aku sudah beli custom game terbaru. Akan kupakai untukmu. Hehe, kalau begitu, aku tunggu sampai jumpa di sana. Kostum baru. Jangan-jangan... Sayang, mau lihat kostum baruku? Mau. Halo, Mana pesanan makananku? saya. Segera. Segera sampai. Ah, Nona, Anda tidak apa-apa? Gimana sih cara bawa motornya? maaf sekali. Ini semua salah saya. Tapi, jangan khawatir. Saya pasti akan ganti rugi. Tukang antar makanan. Cantik sekali. Sayangku, pasti saat ini dia juga sedang berjuang antar makanan. Tidak perlu ganti rugi. Pergilah. Nah, pergilah. Tidak perlu ganti rugi. Lain kali, hati-hati saat berkendara. Hei, tidak bisa begitu. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Bukan begitu. Saat ini saya memang belum punya uang. Berikan kontak Anda pada saya. Nanti, setelah uang saya terkumpul, saya pasti akan membayar ganti ruginya. Di zaman sekarang ini, pemuda yang bertanggung jawab sudah sangat jarang ditemui. Begini saja, perusahaan kami sedang membuka lowongan sekarang. Cobalah melamar ke sana. Shinhai Technology. Dulu kau seorang pengantar makanan? Benar. Seorang pengantar makanan. Berani-beraninya datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Bukan urusanmu. Lucu sekali. Kurasa, dengan latar belakang pendidikan dan ijazahku, melamar untuk posisi asisten. Seharusnya tidak berlebihan kan? Lulusan S2 kok malah jadi pengantar makanan. Ijazahmu ini kan hasil nembak di pinggir jalan kan? Cepat pergi sana. Jangan buang-buang waktuku. Hei, kau! Ada apa ini? Presiden, kenapa Anda kemari? Itu dia. Itu dia. Bagaimana progres perekrutan asistennya? Masih dalam tahap wawancara. Akan segera kami temukan pelamar yang cocok. Yang ini kelihatannya cukup bagus. Ye Feng, Iya, bisa mulai bekerja hari ini? bisa. Presiden, dia cuma seorang pengantar makanan. Apa kualifikasinya sampai bisa masuk ke perusahaan kita? Ini perusahaanku atau perusahaanmu? Lagi pula, kenapa memangnya dengan pengantar makanan? Sebagai seorang HR, kau menghina pelamar seenaknya. Gajimu bulan ini akan dipotong habis. Ikut denganku. Baik. Gandakan dokumen-dokumen ini menjadi 3 rangkap. Akan digunakan sore ini. Baik. Sayang, tak disangka aku benar-benar lolos wawancara. Bosku cantik sekali, tapi wajahnya selalu terlihat dingin sepanjang hari. Sama sekali tidak seimut dirimu. Selamat ya sayang. Karena bosmu cantik sekali, aku jadi cemburu nih. Mana mungkin, sayangku cuma kamu seorang. Zisiaku sayang, bos itu selalu memasang wajah datar sepanjang hari. Siapa juga yang bakal suka dia? Ah, kenapa dia begitu? Lalu sayang, apa kamu merasa tertekan di sana? Tidak, tidak ada. Aku baru saja mulai bekerja, jadi agak gugup. Kalau memang tidak sanggup, sayang, bekerjalah di perusahaanku saja. Tenang saja, aku pasti akan menjagamu dengan baik.
Baru hari pertama kerja sudah malas-malasan. Aku tidak boleh jadi pria yang cuma numpang hidup. Aku harus bekerja keras. Aku harus melunasi hutangku. Aku tidak boleh merepotkan Zixia. Apa yang sedang kamu lakukan? CEO Su, kalau kukatakan aku tidak sengaja, apa Anda akan percaya? Cepat bangun. Oh, aduh, tersangkut. Sakit. CEO Su, jangan sentuh bagian itu! Apa yang sedang kamu pikirkan? Jangan. Mantelku. Aku cuma punya satu mantel ini saja. Kenapa? Kamu keberatan? Saya tidak berani. Phew. Nanti akan kusuruh Paman Chin untuk menggantinya dengan yang baru. Kenapa sial sekali hari ini? Lihat apa kamu? Lihat lagi. Akan kucungkil bola matamu. Lalu, kalau sampai kulihat kau lagi, main ponsel saat jam kerja, jangan harap bisa lolos masa percobaan. Baik, saya mengerti. Menakutiku saja. Kira-kira saja, hari ini aku hampir jadi Kasim. Sayang, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apa kamu merasa risih denganku? Tidak, bukan begitu. Aku ini laki-laki dewasa. Masa harus mengandalkan wanita untuk mencari kerja? Aku juga butuh jaga gengsi, kan? Gila. Bukankah ini sedang menguji pengendalian diriku? Jangan harap bisa membohongiku. Kamu cuma tidak berani bertemu denganku. Apa kamu tidak ingin melihatnya langsung dengan mata kepalamu sendiri? Nanti minta orang itu berdiri agak keluar sebentar, biar aku bisa lihat jelas wajahnya seperti apa. Berikan barangnya padaku. Berikan barangnya padaku, ya? Yang tadi meneleponku, bukankah seorang perempuan? Kakak, antarkan barangnya ke atas untukku. Gitu aja kok. Sekarang bisa berikan padaku? Hah? Tidak bisa. Lebih baik kita jangan ketemuan dulu. Apa matamu mau dicongkel? Tapi stoking hitammu ini, kenapa kelihatan sangat akrab ya? Bukan, bukan! Aduh, CEO. Saya salah. Mati aku. Bisa celaka aku gara-gara mulut sial ini. Wah. Xiao Yun benar-benar cantik hari ini. Siapa yang menyuruhmu masuk? Bunga indah untuk si cantik. Makan malamlah bersamaku nanti malam. Chen Zhao, mau apa kamu kesini? Mau apa? Tentu saja. Untuk menemui tunanganku. Aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Jangan bicara omong kosong di sini. Omong kosong? Kedua orang tuamu sudah meninggal. Kau cuma gadis yatim piatu yang ingin bertransformasi. Mengelola perusahaan game. Di kota Baichuan ini, selain aku, siapa lagi yang bisa membantumu? Kalau tidak menikah denganku, kau mau nikah dengan siapa lagi? Jangan lupa, jika kalian tidak segera merilis game baru, perusahaanmu akan bangkrut. Game baru Shin High Technology kami akan segera dirilis. Tak perlu repot-repot mengkhawatirkannya. Apakah bisa sukses melantai di bursa saham? Itu masih belum tentu. Pokoknya, mari kita lihat saja nanti. Ini. Oh. Hei, Direktur Chin. Siapa orang yang buat keributan ini? Dia adalah musuh bebuyutan perusahaan kita, Chen Zhao, presiden dari Sufeng Technology. Meskipun perusahaan kita punya modal yang kuat, tapi dalam hal teknologi, kita masih jauh tertinggal dari perusahaan mereka. Itulah kenapa presiden berada di bawah tekanan besar. Sayang, aku sedang dijahati orang. Ada apa? Ada orang jahat
yang ingin mengakuisisi perusahaanku, dan dia juga memaksaku untuk menikahinya. Apa yang dikatakan Zisia ini kok bisa mirip sekali dengan CEO wanita seringiness itu ya? Mungkinkah dia adalah Zisia, sayangku? Ini semua uang yang aku miliki. Aku tidak butuh uangmu. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, datanglah untuk menemuiku. Aku sekarang tidak punya rumah ataupun mobil. Tunggu sampai tabunganku cukup baru. Aku akan menemuimu. Soal rumah dan mobil semuanya akan kuberikan padamu. Dengan begini, bisakah kamu datang menemuiku? Astaga, aku selalu menduga kalau keluarga Zisia itu kaya raya, tapi tak menyangka sekaya ini. Kamu mau? Tidak mau. Lalu, kalau yang ini, apakah kamu menginginkannya? Lagi lihat apa kamu? Hei, apa yang kamu lakukan? Kira aku kamu lagi kegirangan sendiri depan ponsel? Ternyata kamu lagi lihat foto kaki cantik ya? Tahu apa kamu? Ini adalah pasangan kencan onlineku. Pasangan kencan online apanya? Dilihat sekilas pun ini cuma foto acak dari internet. Hah? Jangan-jangan pasangan kencan onlinemu itu adalah orang gendut berbobot 150 kg ya? Dengan tubuh krempengmu ini. Hati-hati nanti remuk ditindih. Zisia, sekaya itu. Masih saja mau pacaran online. Jangan-jangan dia benar-benar wanita. Gendut seberat 150 kilo. Aduh. Sudahlah. Jangan bicara sembarangan. Baik, aku yang bicara sembarangan. Jangan sampai nanti kamu ditipu oleh tante kayamu itu. Sampai celana dalam pun ludes. Zisiaku. Tidak mungkin dia benar-benar wanita gendut seberat 150 kilo, kan? Prestir. Apa yang ingin dia lakukan? Kenapa dia masuk ke kantorku? Malah mau buka kancing baju segala. Dia ini pasti berniat tidak senonoh. Ternyata dia hanya ingin menyelimutiku. Tak disangka dia begitu perhatian. Bagaimana keadaan di Shinhai Technology? Dugaan Anda memang benar. Su Lingyun benar-benar memakai game sampah yang tidak kita inginkan itu. Menghabiskan 2 miliar demi game sampah. Su Lingyun ini memang wanita bodoh yang berpandangan sangat sempit. Setelah menikahinya dan merebut warisan selangit itu, lalu mencaplok Shinhai Technology. Ambisi saya untuk menguasai industri game di kota Baichuan sudah berada di depan mata. Menurut penyelidikan, Shinhai Technology berencana mengadakan sebuah pertandingan eksibisi live stream untuk mempromosikan game baru mereka, Pertandingan eksibisi. bahkan mengundang banyak pro player untuk promosi. Menarik. Masih bisa terpikir cara ini. Tapi selama ada aku, dia cuma bisa bermimpi untuk bangkit. Bagaimana persiapannya? Direktur Chin. Peralatan sudah siap, tapi tak satu pun influencer yang kami undang datang. Bukan, ini sudah jam 9:30, tapi mereka belum juga sampai. Cepat hubungi dan desak mereka. Sudah didesak, tapi teleponnya tidak diangkat. Pesan sudah dibakar, tapi tidak dibalas. Bagaimana dengan tamu cadangannya? Satu pun belum ada yang datang. Sekarang juga, segera cari tamu baru. Uang bukan masalah. Bukannya hari ini ada acara promosi siaran langsung? Kenapa? Belum dimulai juga? Ini pasti ulahmu, kan? Apa kau punya buktinya? Tunanganku tersayang. Kau, Di mana para tamunya? Belum datang juga. Sepertinya mereka tidak akan bisa datang. Acara promosimu ini sepertinya tidak akan bisa dilanjutkan lagi. apa sebenarnya maumu? Tuan Chen, Bukankah itu tamu yang kita undang? Kenapa dia ada di pihak Chen Chao? Sepertinya hari ini, semua tamu undangan akan berpihak pada Chen Chao. Tidak peduli siapapun yang kalian undang, hanya dengan satu kata dariku, mereka tidak akan berani muncul di acara undanganmu. Coba pikir, jika acara ini gagal dilaksanakan, bukankah perusahaanmu akan menjadi bahan tertawaan di industri ini? Lalu,
Siapa lagi yang berani memainkan game buatanmu? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Yang aku inginkan sangat sederhana. Menikahlah denganku. Menikahlah denganku, maka aku akan membantumu melanjutkan acara promosi ini. Kalau tidak mau menikah juga tidak apa-apa, tapi besok di waktu yang sama, berita tentang kegagalan total. Peluncuran game baru, Shin High Tech, akan terpampang nyata di semua halaman depan media massa. Saat itu terjadi, aku hanya dengan sedikit jentikan jari, Shin High Technology milikmu akan segera jatuh ke tanganku. Tidak tahu malu? Kau... Begitu banyak tamu yang kami undang. Aku tidak percaya. Semuanya tidak ada yang berani datang. Aku akan memanggil mereka sekarang. Memanggil orang? Baiklah, kau mau memanggil orang, ha? Aku akan duduk manis di sini. Ingin lihat siapa yang bisa kau datangkan. Chen Chao, kusarankan kau jangan keterlaluan. Aku tidak hanya ingin menindasmu, tapi aku juga ingin menaklukkanmu. Asal kau setuju menjadi istriku dan diam di rumah mengurus suami dan anak-anak, aku berjanji akan membuat Shin High Technology menjadi anak perusahaan terhebat di bawah naungan perusahaanku. Kau ingin aku menikahimu, tapi juga ingin merebut perusahaanku? Mimpi saja kau. Baiklah, boleh mo idai. In Esestina. Kalau begitu, tunggu saja perusahaanmu bangkrut. Hello? Apa? Press there. Di situs web resmi kita. Banyak sekali buzzer yang menggiring opini buruk. Saham kita mulai anjlok. Apa? Harga saham anjlok? Sepertinya perusahaanmu akan hancur. Sulingyun, ku beri kau satu kesempatan lagi. Syaratnya masih sama seperti tadi. Asal kau setuju, aku akan segera membantumu melanjutkan acara promosi ini. Akan kukatakan padamu untuk terakhir kalinya. Sangat tidak mungkin. Baik, bagus sekali. Memang pantas menjadi wanita pilihanku. Halo semuanya, saya Chen Chao, CEO Sufeng Technology. Hari ini, mewakili perusahaan, saya menyatakan perang terhadap Shin High Technology. Sosok yang berdiri di samping saya ini adalah pemimpin dari teknologi Shin High, Sulingyun. Dia sengaja memanfaatkan situasi untuk perang opini publik demi menghancurkan kita sepenuhnya. Kalau begitu, bisakah kita menolak tantangan itu? Tidak semudah itu. Jika kita tidak menerimanya, itu sama saja membuktikan kepada dunia bahwa kita kalah dari teknologi Sufeng. Jika hal itu terjadi, harga saham kita akan anjlok drastis. Bahkan bisa hancur lebur hingga menyebabkan perusahaan bangkrut. Ternyata seserius itu. Kau mencoba menekanku? Kenapa? Apa kau takut? Kalau begitu, bolehkah aku berasumsi bahwa teknologi Shinhaimu sedang menundukkan kepala dan mengaku kalah padaku? Baik, aku terima tantanganmu. Bagus. Aku ingin lihat siapa yang berani maju bertanding mewakili kalian. Sayang, aku mohon bantuannya. Maaf, permisi sebentar. Hello, Zisia? Sayang, kenapa tiba-tiba meneleponku? Aku tahu ini sangat mendadak, tapi aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Tentu, katakan saja, kau bahkan tidak bertanya ada apa. Asalkan kau yang meminta, pasti itu hal yang sangat penting. Katakan padaku apa yang bisa kubantu. Begini, aku sekarang ada di Baichuan City Grand Hotel. Aku sangat butuh seorang dewa game yang bisa bertanding melawan teknologi Sufeng. Kemampuan bermain gamemu adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Jadi aku ingin memintamu membantuku. Teknologi Sufeng? Maksudmu kejadian barusan antara teknologi Sufeng dan teknologi Shinhai? Pertandingan tantangan itu. Sayang, bagaimana kamu tahu? Tak disangka, Zisia ternyata ada hubungannya dengan Shin High Tech. Shin High Tech sedang dalam krisis. Tapi kalau aku muncul, Zixia akan mengenaliku. Gimana nih? Aku belum siap. Baik, tunggu aku. Aku terima tantanganmu. Segera akan ada yang mewakili Shin High Tech kami untuk bertanding. Semua ahli game ternama di kota Baichuan sudah kubayar semua. Siapa yang berani datang membantumu? Tenang saja, dia akan segera sampai. Jangan-jangan kamu mencari pecundang untuk membodohiku. Dia adalah orang dengan teknik terbaik yang pernah kulihat. Baik, akan kulihat sehebat apa dia. Aturan mainnya, begitu menerima tantangan. Jika tidak online dalam 10 menit, maka dianggap menyerah secara otomatis. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Jangan terburu-buru. Aku sudah datang, kan? Akhirnya kamu datang.
Lepaskan. Su Lingyun, wanita yang ingin naik ke ranjangku, mengantre dari sini sampai ke Prancis. Kenapa kamu malah mencari orang yang tidak berani menampakkan diri? Jangan banyak bicara. Tunggu saja kekalahanmu. Siapa kau? Bersembunyi dan menutup diri. Entah muncul dari mana, orang tidak dikenal ini. Berani-beraninya menantangku. Benar-benar tidak tahu diri. Xiao Yun, lihatlah. Siapa yang kamu temukan? Siapa orang-orang ini? Hanya pria tampan saja. Aku sarankan padamu, lebih baik segera hentikan perlawananmu. Menikahlah denganku baik-baik. Hanya aku yang bisa membahagiakanmu. Jangan banyak omong. Walaupun harus bangkrut, aku tidak akan pernah sudi setuju. Hei, kalau kau menyerah sekarang, aku masih bisa melepaskanmu. Kalau tidak, nanti kalau kau sampai kalah dari seorang wanita, jangan sampai menangis ya. Jangan banyak bicara. Kalau berani, ayo tanding. Siapa takut? Tunggu dulu. Tanding begini saja membosankan. Bagaimana kalau kita taruhan? Kalau kami yang menang, kau harus serahkan 40% saham atas namamu kepadaku. Lalu bagaimana kalau kami yang menang? Kalau kalian menang, aku akan berikan hak cipta game utama kami kepada kalian secara gratis. Aku setuju. Presdir, ini adalah 40% saham perusahaan. Kalau kita kalah, perusahaan ini akan jadi milik Chen Chao. Aku percaya padanya. Kenapa dia menatapku seperti itu? Jangan banyak bicara lagi. Ayo cepat mulai. Ini tidak mungkin. Tidak. Satu jurus. Hanya dalam satu jurus kau sudah mengalahkanku. Kau pakai cheat? Aku tidak terima. Sekali lagi. Kalau tidak terima, ayo tanding lagi. Prestir, gawat. Sekarang opini publik di internet sudah berpihak pada Sinhai Technology. Saham kita mulai anjlok. Cukup. Cepat hentikan. Aku belum kalah. Ayo tanding lagi. Apa belum cukup mempermalukan diri sendiri? Enyah kau. Tunggu dulu, Pak Chen. Jangan lupakan taruhan kita tadi. Game perusahaan Anda sekarang menjadi milik Sinhai Technology. Su Lingyun, lihat saja nanti. Ayo pergi. Aduh, kapek banget. Waduh, aku harus segera kabur. Presiden, live stream kita meledak. Dewa misterius ini populer sekali. Jika kita berhasil mengontraknya, kita bisa sekalian menaikkan popularitas. Coba lihat ini. Ini informasi tentang dia yang baru kami dapatkan. Ye Feng, ternyata benar-benar dia. Dia lari cepat sekali. Sebegitu tidak inginnya dia bertemu denganku? Gawat ini. Zixia ini selalu ingin bertemu denganku. Sekarang dia mencariku. Gak bisa. Aku harus cepat kabur. Mungkin cuma nama yang sama saja. Mana mungkin di dunia ini ada kebetulan seperti ini? Tapi, bagaimana kalau itu benar-benar dia? Gak boleh. Aku sudah susah payah berada sedekat ini. Dengan kesayanganku. Aku tak boleh melewatkan kesempatan ini. Sekarang tinggal menunggu ikan memakan umpan. Cepat kabur. Cepat kabur. Mari kita bertemu di belakang panggung. Aku tahu kamu baru saja pergi. Kalau kali ini kamu tidak muncul, kita putus. Tamatlah riwayatku. Zixia benar-benar marah. Bagaimana ini? Aku ini laki-laki, dan dia itu kumas seorang gadis. Dia sudah seproaktif ini. Masa aku malah kabur? Biarpun harus menghadapi masalah, aku harus tetap pergi. Mana orangnya? Ternyata benar-benar dia. Ternyata benar-benar dia. Jangan dulu. Si sayang selalu saja
merasa minder dengan kondisinya, sehingga tidak mau bertemu denganku. Kalau aku pergi menemuinya sekarang, apa itu malah akan membuatnya kesal? Tidak bisa. Aku harus memikirkannya lagi baik-baik. Xiaoyun, ada apa? Dari tadi kok senyum-senyum sendiri terus? Aku sudah menemukan pacar onlineku. Dia benar-benar pria yang hebat. Dan lagi, dia persis seperti yang aku bayangkan. Xiaoyun, sekarang ini banyak sekali penipu di internet. Kamu harus berhati-hati. Tidak mungkin, Paman Chin. Aku sangat yakin dialah orang yang selama ini ku cari. Mas Rati ini harganya lebih dari 2 juta yuan. Dia pasti terlihat sangat keren saat mengendarainya. Tidak, ini masih kurang pantas untuknya. Porsche 911? Duh, jangan. Rasanya masih ada yang kurang. Kamu jangan terlalu impulsif. Perasaan itu tidak diukur dengan materi semata. Aku mengerti. Aku akan belikan yang lain untuknya. Zixia tidak benar-benar marah, kan? Tidak bisa begini. Aku harus menemuinya. Hei, mau kemana? Sebentar lagi ada rapat. Itu, Manager Lee, aku ada urusan pribadi sebentar. Aku minta izin Kutia. Hei, Mau pergi kemana? Pacarku sedang marah. Aku harus pergi membujuknya. Aku sampai lupa membalas pesannya. Dia tidak akan mengira aku masih marah, kan? Itu. Di mana pacarmu berada? Dia siapa? Bagaimana caramu mencarinya? Aku tidak tahu, tapi aku harus pergi mencarinya. Kalau kalian tidak memberiku izin cuti, anggap saja aku mengundurkan diri. Ternyata di dalam hatinya aku begitu penting. Pacarmu tidak akan marah, kan? Kamu kan bukan pacarku. Bagaimana kamu tahu? Sudahlah, malas meladeni kamu. Tidak bisa. Setelah bersusah payah menemukan sayangku, aku tidak boleh membiarkannya pergi. Sayang, tadi aku terus bekerja sampai lupa membalas pesanmu. Apa kamu bekerja dengan baik? Prester Su, soal pengunduran diri tadi, bisakah kita anggap hal itu tidak pernah terjadi? Gawat ini. sepertinya Ye Feng ini menyinggung Prester. Kalau aku menyiksanya sekarang, aku pasti akan mendapat nama baik di depan Prester. Semua pekerjaan ini, sebelum jam pulang, harus diserahkan padaku. Kalau belum selesai, harus lembur. Kalau tidak beres, bulan ini, gajimu dipotong setengah. Kenapa masih bengong? Cepat kerjakan. Gajimu akan dipotong kalau tidak selesai loh. Banyak sekali. Ini jelas-jelas pekerjaan untuk 3 orang. Kamu mau aku menyelesaikannya sendirian? Ini memang pekerjaanmu. Kalau sanggup, kerjakan. Kalau tidak, silakan pergi. Kamu, aku masih punya utang biaya servis mobil Presdir. Aku juga harus membelikan Zixia rumah dan mobil. Pekerjaan ini tidak boleh hilang. Aku harus bersabar. Nah begitu dong. Sudah jam 10 malam. Kenapa kamu belum pulang kerja? Pekerjaanku belum selesai. Presdir. Kenapa tegang? Kok kerjaannya banyak banget sih? Aduh, Lee yang jelas-jelas sedang mengincarku. Kalau sampai dia tahu, aku mengadu ke CEO. Bukannya dia malah makin tidak akan melepaskanku. Jangan. Bahaya. Jangan sampai CEO tahu. Itu. Kan saya baru saja bergabung dengan perusahaan kita. Jadi, saya ingin bekerja lebih banyak, belajar lebih banyak lagi. Apalagi, bukankah saya masih berutang biaya perbaikan mobil Anda? Biaya perbaikan mobil? Kamu masih ingat ya? Lembur sendirian itu membosankan sekali. Bagaimana kalau... CEO, Anda. Dia tidak mungkin mau menciumku, kan? Aku kan sudah punya Zixia. Jangan mendekat.
Aku hanya ingin mengawasi pekerjaanmu. Ngapain kamu tutup mata? Jangan-jangan kamu mengira aku mau menciummu? Saya masih harus bekerja, CEO. Mungkin sebaiknya Anda kembali dulu. Sayangku, benar-benar menggemaskan. Ya ampun, kenapa dia menatapku seperti itu? Aku sampai merinding. Lagi ngapain kamu? Dokumen yang kuberikan padamu tidak mungkin selesai dalam semalam. Sekarang kamu bilang sudah selesai? Mau bohongi siapa kamu? Kamu. Bahkan jika kamu menyelesaikannya, isinya pasti cuma sampah. Dilihat saja belum kau sudah bilang sampah. Atas dasar apa? Kamu pikir aku tidak tahu? Pekerjaanmu sebelumnya apa? Cuma seorang kurir pengantar makanan? Mana mungkin bisa menulis sesuatu yang bagus? Kenapa memangnya kalau kurir pengantar makanan, pekerjaan itu tidak memandang status sosial? Bagaimana itu bisa membuktikan kemampuanku buruk? Wah, masih tidak terima ya? Kalau begitu, mari kita lihat sendiri. Seperti apa hasil kerja yang bisa kau buat. Mana mungkin ini buatanmu? Mana mungkin kau bisa menyusun dokumen seperti ini? Sekarang, kau puas. Kau pikir aku ini bodoh? Sampah sepertimu, mana bisa menulis dokumen berkualitas tinggi ini? Apa maksudmu sebenarnya? Maksudku adalah, kau ini pencuri licik di dunia kerja. Jujurlah, dokumen siapa yang kau curi? Apa buktimu? Ini namanya fitnah! Bukti? Orang rendahan sepertimu, mana mungkin punya otak untuk menulis hal seperti ini? Menurutku, kalau bukan menjiplak kaya orang lain, pasti kau membayar orang untuk menulisnya. Orang yang lahir dan berjuang di lapisan terbawah masyarakat sepertimu masih berambisi naik jabatan dengan segala cara. Kau tidak seharusnya ada di sini. Kau adalah haib bagi perusahaan ini. Saran saya untukmu, sadarlah diri sedikit. Segera angkat kaki dari perusahaan ini. Terserah apa pendapatmu tentangku, tapi dokumen ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Kalau tidak ada bukti, jangan asal bicara. Aku bicara berdasarkan kenyataan. Siapa yang bisa membuktikan ini tulisanmu? Tuhan? Aku bisa membuktikannya. Presiden, dia menggunakan rencana orang lain untuk membodohiku. Mana mungkin seorang kurir makanan sepertinya bisa menyusun dokumen berkualitas tinggi ini? Pasti ada yang tidak beres. Setiap kata dalam dokumen ini, setiap gambarnya, saya buat sendiri dengan tangan saya. Jika Anda tidak punya bukti, jangan menuduh saya menjiplak. Menjiplak? Menjiplak itu pun bisa dilakukan dengan menyalinnya kata demi kata. Apa kau ingin aku memberimu penghargaan karyawan teladan? Akui saja. Menjiplak tetaplah menjiplak. Katak memakai baju baru pun tetap saja katak buduk dari parit busuk. Ini murni fitnah. Aku hanya bicara berdasarkan fakta. Siapa yang bisa membuktikan kau yang menulis ini? Tuhan? Tuhan memang tidak bisa membuktikannya, tapi aku bisa. Saat dia lembur tadi malam, aku terus bersamanya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Saat dia menyelesaikan semua dokumen ini. Astaga, apa yang terjadi? Si Ye Feng itu berduaan dengan CEO sampai larut malam. Lembur di kantor. Jangan-jangan mereka melakukan sesuatu yang tidak senonoh? Apa mereka sedang main sesuatu di dalam kantor dengan tubuh CEO kita yang seperti itu? Siapa sih yang tidak tergoda? Beruntung sekali si gembel itu. Kira-kira semalaman itu, dia dibayar berapa untuk melayani CEO? Dengan tubuh kurus seperti Ye Feng, paling juga tidak kuat lama. Presiden, ini adalah bagian dari tanggung jawab saya. Saya tidak akan membiarkan karyawan penipu manapun mencoreng nama baik perusahaan kita. Presiden, selama ini Lee, yang di perusahaan, selalu bekerja dengan sangat rajin. Dia melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Sedangkan sosok Ye Feng sendiri memang mencurigakan. Dia tiba-tiba saja bahwa kau bisa menghasilkan rencana sebagus ini. Memang sangat sulit untuk dipercaya. Meskipun kau berhasil membujuk CEO untuk berbohong demi dirimu, tapi siapa yang bisa membuktikan bahawa ini semua adalah hasil kerjamu? Jika kau memang bersikeras, ingin membuat mereka mempercayaimu, kecuali jika kau sendiri yang ikut serta dalam konferensi desain perusahaan. Konferensi desain bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pendatang baru sepertinya. Beraninya dia, bahkan desainer game veteran seperti saya pun tidak berani menjamin bisa memikat para juri di konferensi desain. Atas dasar apa bocah miskin seperti dia bisa melakukannya?
Lebih baik segera akui saja kalau engkau menjiplak, agar tidak semakin mempermalukan perusahaan. Baik, aku setuju. Ini bukan acara yang bisa kau ikuti. Tingkat kesulitan konferensi desain sangat tinggi. Kau baru saja bergabung dengan perusahaan, kau tidak akan bisa menghadapinya. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku harus membuktikan kemampuanku. Aku tidak bisa membiarkan orang lain mengira bahwa aku melakukan plagiarisme. Aku akan membuktikan kekuatanku yang sebenarnya. Memang pantas menjadi Zizun Bauku, tetap sangat bertanggung jawab seperti dulu. Sayang, kau benar-benar sangat keren. Kuharap kau tidak asal bicara besar, agar tidak mempermalukan diri sendiri lebih parah nanti. Baik, kita lihat saja nanti. Paman Chin, kenapa Paman malah membantu? Li Yang, untuk menyudutkan Ye Feng, dia tidak bersalah. Ye Feng ini jelas-jelas memiliki niat yang tidak murni padamu. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Kau selalu lamban dalam urusan perasaan. Sebagai pamanmu, aku harus melindungimu dengan baik. Aku tidak bisa membiarkanmu tertipu oleh orang-orang jahat itu. Paman Chin, Paman benar-benar salah paham. Ye Feng bukanlah orang seperti itu. Dia adalah orang yang sangat baik. Dan sosok yang bertanggung jawab. Aku percaya padanya. Kamu benar-benar sudah hilang akal sekarang. Memangnya seberapa jauh kamu mengenalnya? Begitu mudahnya kamu mempercayainya. Cukup, Paman Chin. Aku menyukainya. Jadi tolong, ke depannya, jangan memojokkannya lagi. Ye Feng ini, aku harus mengeluarkannya dari perusahaan. Ada apa ini? Komputernya hang! Manajer Lee, komputer saya mati total. Bisa ganti dengan yang baru? Ganti baru? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu itu direktur utama? Saya mau ganti komputer. Juga demi acara pameran desain nanti. Ini bukan untuk kepentingan pribadi saya. Pameran desain apanya? Aku mohon padamu, jangan lagi membuang-buang sumber daya perusahaan. Paham tidak? Tapi saya... Tidak bisa. Sayangku ingin membuktikan kemampuannya sendiri. Aku tidak boleh ikut campur lagi. Bukankah hanya butuh komputer baru? Cuma uang yang aku punya banyak. Wah, ini komputer model terbaru. Ya ampun. Semuanya, karena komputer kantor sudah lama, aku akan mengganti semuanya dengan yang baru. Lihat apa? Bukan cuma buat kamu saja yang diganti. Aduh, sayang, kenapa belum pergi makan? Jangan sampai jatuh sakit karena kelelahan. Aku punya ide. Ikut aku ke kantor. Ada apa? Hah? Aku yakin. Ye Feng pasti dipanggil untuk dimarahi. Kasihan sekali dia. Kenapa kau memanggilku ke sini? Habiskan semua makanan ini. Hah? Apa? Makan saja. Kalau disuruh makan, ya makan saja. Banyak sekali. Aku tidak bisa menghabiskannya. Tersedak ya. Cepat minum air. Senkile. Iya. Tentu saja, ini senkile. Minuman sari buah jeruk syatang berkarbonasi. Bahkan direkomendasikan oleh A Bite of China. Bagaimana kalau aku makan di luar saja? Kenapa harus keluar? Makan di sini saja. Bengong apa lagi? Makanlah. Presdir, apa ibu menyukaiku? Apa? Apa dia jangan-jangan mengenalku? Tapi penyamaranku sudah sesempurna ini. Mana mungkin ketahuan? Bicara omong kosong apa kamu? Mana mungkin aku menyukaimu? Lelucon macam apa ini? Demi mengganti komputerku. Ibu sampai mengganti komputer. Semua orang di kantor ini sengaja pula memanggilku ke ruangan ini dan memintaku untuk makan. Presdir. Niat ibu mudah sekali ditebak. Tapi ya, aku tidak mungkin memberimu jawaban apapun karena aku sudah punya pacar online yang kusukai. Presdir, tolong hargai diri sendiri.
Aku tidak mungkin menyukaimu. Presiden, menyerah sajalah padaku. Aku adalah pria yang tidak akan pernah bisa ibu dapatkan. Hei, kembali ke sini. Apa kamu benar-benar tidak tahu kalau pacar onlinemu itu adalah aku, Ye Feng? Kau bajingan. Ye Feng. Dia lagi? Apa dia mengganggumu? Sudah kubilang sejak lama, bokah itu tidak bisa diandalkan. Cepatlah menjauh darinya. Biar kuusir dia dari perusahaan sekarang juga. Aduh, Paman Chin, jangan ikut campur dalam urusanku, oke? Menyebalkan sekali. Ye Feng, beraninya kamu menindas Xiaoyun? Aku tidak akan melepaskanmu. Sayang, bosku, ternyata menyukaiku. Harus bagaimana ini? Pasrah saja. Kalau aku menolaknya, bagaimana kalau dia mempersulit posisiku di kantor? Kalau aku sampai kehilangan pekerjaan ini, bagaimana mungkin aku punya muka untuk menemuimu? Kedua identitas itu adalah aku. Tapi, tak peduli. Siapapun yang kamu pilih, aku tetap merasa kesal. Kenapa? Apa kamu benar-benar berniat menerimanya? Mana mungkin? Satu-satunya yang kucintai hanya kamu. Ini mobil baru dariku untukmu. Sayang, kalau keluargamu sampai tahu kamu punya pacar sepertiku, apakah mereka tidak akan setuju? Paman Chin saja rasanya ingin menghabisimu. Tenang saja, keluargaku pasti akan menyukaimu. Sayang, kamu bukan penipu kan? Hah? Kamu tidak terlihat seperti penipu, tapi sepertinya kamu sudah mencuri hatiku. Gani. Sayang, selama ini aku selalu menghindar untuk bertemu denganmu. Tapi kali ini aku sudah memantapkan hati. Begitu aku menyelesaikan pekerjaanku yang sekarang, aku akan mendapatkan bonus besar. Dengan begitu, aku bisa menemuimu. Kamu pasti akan berhasil. Percayalah, kan ada aku. Ada kamu? Apa maksudnya? Maksudku, kan ada aku yang menyemangatimu. Usahamu pasti akan membuahkan hasil 2 kali lipat dan berhasil menyelesaikan tugas ini. Berkat dukungan cinta dari Sayang Zisia, aku pasti akan berhasil. Jadi, berikan Sayang satu siuman muak yang penuh cinta. Janet. Rasakan itu karena sudah berani melawan kami setiap hari. Kita lihat saja besok, bagaimana kau bisa ikut rapat proyek itu. Tenang saja Pak Kin, semuanya sudah saya siapkan. Anda tinggal tonton saja pertunjukannya. Wah, sayang, kamu benar-benar tampan sekali. Kalau begitu, mari kita mulai. Mana fileku? Kau hilang? Tidak ketemu. Paling juga memang belum dikerjakan. Mustahil. Padahal aku sudah. Jangan akting lagi. Orang yang latar belakangnya, kurir makanan sepertimu, masih berani mimpi ikut rapat desain segala, benar-benar tidak tahu diri. Jangan asal bicara. Rencana ini sudah jelas-jelas aku selesaikan. Ini pasti ada yang menyabotase. Siapa juga yang mau menyentuh filemu? Sudah banyak orang sepertimu yang kutemui. Barangnya tidak ada, malah membuat keributan di sini. Kalau aku jadi kau, aku akan segera mengundurkan diri dari perusahaan ini. Atas dasar apa kau bilang hasil kerjaku itu sampah? Apa kau sudah lihat filku? Atau jangan-jangan kau sendiri yang menghapus file ini? Aku yang menghapusnya. Memangnya kau levelku? Aku hanya bicara demi kepentingan perusahaan. Orang sepertimu menyimpan file saja tidak becus, masih mau bicara soal kemampuan kerja. Aku. Orang seperti itu memang tidak seharusnya tetap bekerja di perusahaan ini. Bahkan dokumen sepenting itu bisa hilang. Ini menunjukkan dia tidak menghargai kesempatan ini, juga tidak menganggap serius pekerjaannya. Pekat saja dia langsung. Jika menjaga dokumen saja tidak bisa, dia memang tidak cocok bekerja di perusahaan ini. Tapi, itu bukan berarti dia tidak punya kemampuan. Presiden sedang memberi saya petunjuk. Proposal ini benar-benar sudah saya buat. Tolong beri saya sedikit waktu, saya akan buat yang baru dan mempresentasikannya lagi kepada Anda semua. Memberimu waktu? Kau pikir ini main rumah-rumahan? Semua orang di sini sedang menunggumu. Kalau aku jadi Anda, pecah saja dia segera. Kenapa? Saya benar-benar sudah membuat dokumen itu. Pasti ada yang sengaja menjebak saya. Menjebakmu? Coba lihat dulu. Memangnya kau ini siapa? Cepat tinggalkan perusahaan ini. Jangan buang-buang waktu kami di sini. Cukup. Di mana rekaman CCTV-nya?
CCTV perusahaan kita aktif 24 jam? Saya tidak percaya. Jika tidak ada satupun yang terekam, Benar kita bisa periksa rekaman CCTV. Peralatan sedang dalam pemeliharaan. Kebetulan, CCTV-nya sedang rusak. Kok bisa kebetulan sekali? Sistem pemantauan kita, bukankah baru saja diperbarui? Bagaimana bisa rusak? Entahlah. Apa mungkin ada yang sengaja mematikannya? Ya, itu mungkin saja. Sudah. Masalah hari ini cukup sampai di sini, Ye Feng. Karena tidak menjaga dokumen dengan baik, gajimu dipotong 1 bulan. Liang, sebagai supervisor, Anda gagal menjalankan tanggung jawab semestinya. Skorsing, tapi gaji tetap dibayar. Paman Chin, ikut saya. Prestia. Atas dasar apa saya diskors tanpa gaji, Prester? Paman Chin, apa sebenarnya mau Anda? Jangan kira saya tidak tahu. Anda dan Lee, yang hari ini punya rencana licik, kenapa Anda terus menyudutkan Ye Feng? Sejak orang tuamu tiada, hanya aku satu-satunya walimu. Kalau aku tidak menjagamu lagi, siapa lagi yang bisa melindungimu? Paman Chin, aku tahu maksud Anda baik. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Aku punya pertimbanganku sendiri. Jangan menyudutkan dia lagi. Bisa, kan? Lakukanlah, demi aku. Ini semua gara-gara si brengsek itu. Sial sekali. Liang, aku butuh daftar personel inti internal Shin High Tech. Sebutkan saja berapa harganya. Kurasa ini tidak etis. Bagaimana kalau mereka sampai tahu? Apa buruknya? Coba kau pikir, Su Lingyun itu demi seorang pria mengabaikan statusmu sebagai karyawan senior. Bahkan menskorsmu tanpa gaji. Apa dia menghargaimu sedikit saja? Berikan saja daftar itu padaku, maka kau akan dapat imbalan besar. Pikirkan baik-baik, posisimu di perusahaan sekarang sedang tidak menguntungkan. Lebih baik kau bekerja sama denganku. Akan ada keuntungan besar menantimu. Lihatlah, sepatu hak tinggi ini. Kalau ada yang membelikanku sepatu ini, aku pasti akan langsung menikah dengannya. Bukankah kau punya pacar online orang kaya? Suruh saja dia membelikannya. Jangan-jangan dia pelit kepadamu. Mana mungkin sayangku itu adalah seorang pewaris kaya raya bernilai puluhan juta. Cuma sepasang sepatu. Dia pasti mampu membelinya. Lagi pula, hari ini dia sudah janji akan menjemputku pulang kerja. Aku telepon dia sekarang. Halo, sayang, kamu sudah sampai. Aku naksir sepasang sepatu hak tinggi hari ini. Nanti antar aku beli ya. Apa? Kamu sudah sampai? Sayang, abang datang jemput kamu pulang. Enyah kau. Siapa kamu? Sayang, aku ini kesayanganmu. Ayo cium dulu. Cium dong. Satu kecupan. Pergi kau. Bukannya kamu bilang kamu itu pewaris kaya raya Iya, dan punya villa mewah pinggir laut? Ternyata kamu cuma satpam bau. rumahku beneran ada kok. Dari lantai 2 rumahku bisa kelihatan kolam ikan di desa kita. Kalau kamu ikut abang belikan bakpao setiap hari. Terus tadi kamu bilang soal sepatu apa? Diam kau. Dasar penipu. Oh iya, kamu masih hutang uang padaku. Cepat kembalikan uangku. Balikin duitku. Cepat. Kembalikan uangku. Itu semua uang hasil jerih payahku. Cepat kembalikan uangku. Suka? Suka atau tidak, harus dicoba dulu baru tahu. Halo, pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang? Oke, tunggu ya. Aku segera ke sana. Bro, minum dulu.
Pekerjaan menghasilkan uang yang kamu bilang. Kuma ini. Cuma pakai kostum kepala ini, dapat 500 yuan. Bukankah pekerjaan ini lumayan banget? Ye Feng, wajahmu kelihatan kurang sehat. Seharian ini aku belum makan. Pantas saja wajahku pucat begini. Ambil 500 ini. Makanlah dulu. Apa? Tidak. Apa? Tidak apa-apa. Santai saja. Gimana kalau gajiku dipotong? Ada aku yang urus. Sana, pergilah. Baiklah. Dapat 500 yuan lagi. Makan apa ya? Jangan. Uang ini. Aku harus simpan buat beli kado untuk Zisia. Tinggal sisa 2 yuan. Bisa makan apa? Sosis bakar. 3 yuan 1 tusuk. 2 tusuk cuma 5 yuan. Kamu sudah lihat-lihat dari tadi. Jadi beli tidak? Bos, aku cuma punya 2 yuan. Boleh tidak beli 1 tusuk saja? Zaman sekarang, uang 3 yuan saja tidak punya. Sudahlah. Nih, ambil saja. Kasihan sekali. Kelihatannya sudah seperti pengemis. Sudah aku bayar lewat scan ya? Terima kasih, bos. Berhasil hemat 1 yuan lagi. Buat beli sepatu Zisia. Mana sosis bakarku? Anjing bau. Lepaskan sosisku. Anjing bau. Kembalikan sosis bakarku. Kembalikan padaku. Berani-beraninya kamu merebut sosisku. Jangan lari kalau berani. Sini kamu. Balik. Kalau berani lawan aku 1 lawan 1. 1 lawan 1. Sini. Maju. Kalau berani. Waduh. Gawat. Mau apa kamu? Aduh. Pikarakan baik-baik ya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu sudah divaksin belum? Jangan gigit aku ya. Aku tidak punya uang buat suntik vaksin. Tolong. Tolong. Jangan mendekat. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Zaman apa ini sekarang? Bahkan sikor anjing saja bisa jadi tuan muda. Tapi, bagaimanapun dia itu tuan muda anjing mereka. Sudah mencuri sosis panggangku. Kalau begitu aku, bisa tidak aku minta pada tuan muda mereka? Ganti rugi uang sosisnya? Tuan muda kalian. Tuan muda. Anjing kalian hilang? Tidak ada hubungannya denganku ya. Tuan-tuan sekalian, anjing kalian. Bukan. Tuan muda kalian tadi masih di sini kok. Kalian tidak bermaksud menangkapku. Kan, di siang bolong begini, kalian mau menculik pria tak bersalah ya? Tuan Muda, akhirnya kami menemukan Anda. Aku? Tuan muda kalian? Tuan Muda, kami sudah mencari Anda selama 20 tahun lebih. Hari ini akhirnya kami menemukan Anda. Oh, aku tahu sekarang. Kalian pasti dari acara prank kan? Iya kan? Atau jangan-jangan kalian mau menipuku? Tuan Muda, ini sama sekali bukan acara prank atau jebakan. Kami juga tidak akan menipu Anda. Kami sungguh-sungguh sedang mencari Anda. Anda adalah Tuan Muda keluarga Ye yang telah lama hilang. Aku Tuan Muda? Kalau begitu aku ini. Ayahmu, sial banget hari ini. Sudah ketemu anjing gila. Sekarang malah ketemu orang-orang gila. Kalian mau apa sih? Ini kartu nama saya. Jika ada keperluan apapun, Anda bisa langsung perintah saya. Keluarga Ye bisa melakukan apa saja untuk Anda. Iya, sudah aku ambil. Sudah kan? Boleh aku pergi sekarang? Lindungi Tuan Muda secara diam-diam. Halo? Kenapa kalian? Transfer uang 5,000 yuan? Bukankah gaji hariannya 500? Aku. Bos kami ini sedang menang lotre. Katanya, dia mau bagi-bagi rezeki. Gaji kami semua dinaikkan olehnya. Kamu terima saja dengan tenang, ya? Tahukan apa yang tidak boleh dikatakan. Ya. Mulutku sangat rapat kok. Dijamin aman. Tadi sangka, pakai kostum boneka dan sebar brosur begini. Malah naik gaji. Bos benar-benar dermawan sekali. Sudahlah. Pokoknya tabunganku sudah cukup. Uang untuk beli hadiah buat Zisia. Sayang, kenapa begitu pulang kerja langsung menghilang tanpa jejak? Apa karena aku potong gajinya hingga membuatnya marah? Di internet pun dia tidak mau menanggapi aku. Jangan-jangan dia sedang dirayu oleh siluman cantik mana ya? Sayang, bisa berikan alamatmu padaku. Sayang, buat apa kamu minta alamatku? Jangan-jangan dia sudah memutuskan untuk menemuiku? Mendadak sekali. Bukannya kamu selama ini tidak mau menemuiku? Bukan begitu. Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Baiklah.
Lalu berapa ukuran pakaianmu? Dan di mana kamu tinggal? Sayang, sebenarnya tidak punya banyak uang, tapi hadiah yang dia siapkan untukku ini. Kalau aku menolaknya, bukankah itu akan menyia-nyiakan ketulusannya? Ukuranku 36. Villa Greenland, nomor 777, Pulau Chongming. Sudah kubilang, mataku ini seakurat penggaris. Pas sekali. Ini buat aku ya. Bukan. Apa ini untukmu? Ambil saja sudah. Aku sudah tahu kok bahwa setiap malam kamu bela-belain lembur demi antar makanan. Bukankah itu karena apa yang kukatakan di kantor? Kau sengaja membelinya. Bukankah untuk diberikan kepadaku? Ye Feng ini, bukannya dia punya hubungan spesial sama CEO? Kok sekarang malah mulai menggoda orang lain? Laki-laki mana yang tidak suka selingkuh? Lapar banget ya dia, sampai semuanya diembat juga. Siapa bilang aku suka dan mau mengejarmu? Waktu itu, di ruang rapat, kamu terus menatapku. Terus, waktu itu di pantry, saat aku sedang kesulitan, kamu langsung datang menolong. Kalau itu bukan cinta, terus apa? Karena kamu sudah membelinya. Terpaksa deh. Aku terima. Bukan. Mbak, jangan mimpi deh. Soal rapat waktu itu, aku itu cuma sedang melamun. Siapa juga yang melihatmu, lalu yang di pantry. Menolongmu itu cuma kebetulan saja. Di seluruh perusahaan ini, mau dia atau dia, semuanya juga akan kubantu. Laki-laki brengsek semuanya, penipu. Baru saja bilang ingin bertemu denganku, detik berikutnya malah beli kado buat orang lain. Jangan-jangan, dia benar-benar suka wanita itu? Nggak boleh. Aku nggak boleh kalah saing begini. Oh ya, kasih tahu ya, aku sudah punya orang yang kusukai. Jauhi aku. Kamu, bukankah itu namanya kegatelan? Menurutku sih, dia cuma naksir. Sepatu seharga 50.000 miliknya itu kan. Sayang, aku menunggumu di Central Park. Tak disangka, Yi Feng ternyata adalah pria yang selalu dinantikan Xiao Yun. Xiao Yun. Kenapa tidak langsung menghampirinya saja? Tidak boleh. Siapa suruh dia tebar pesona di mana-mana? Aku mau mengacuhkannya sebentar. Cinta online ini benar-benar ajaib. Bisa membuat anak muda ini mabuk kepayang. Ya. Bagaimana kalau aku juga coba cari pacar online saja? Dulu aku juga pemuda yang tampan. Loh, kok dia malah pergi? Apa dia tidak tahu? Harusnya dia mencariku kemana-mana. Si bodoh ini, aku... Ye Feng, CEO menyuruhmu menemuinya di kantor? Oh, baiklah. Busu. Bukankah ini hadiah yang kuberikan untuk Zixia? Kenapa bisa ada di meja kerja Suling Yun? Mungkinkah Suling Yun adalah Zixia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dari kecil Zixia aku yang imut dan menggemaskan. Mana mungkin dia CEO Gunung Es yang dingin? Pasti hanya kotak kado yang sama. Pasti hanya kotak kado yang sama. Suling Yun tidak mungkin Zixia. Benar-benar tidak mungkin. Benar-benar seorang pengecut. Kaki yang indah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jika CEO bukan Zixia, bukankah itu artinya aku mengkhianati Zixia? Tapi kaki ini benar-benar mirip dengan kaki Zixia. Tidak bisa. Aku harus memancing si pengecut ini. Baik, rapat selesai. Ye Feng, ikut aku ke kantor. Hah? Yi Feng, kenapa kamu jadi sepengecut ini? Masuk. CEO, Anda mencari saya? Warna merah dan hitam. Seleramu cukup bagus. Memang tidak salah lagi. Sayang, cantik kan? Sangat cantik.
Ini gak bener. Bu, CEO, saya sudah punya kekasih. Kita berdua tidak mungkin bersama. Benarkah? Kalau kamu tidak buka mata dan menatapku, bagaimana aku bisa tahu apa di matamu ada aku? Aku gak lihat. Kamu beneran gak mau buka mata dan melihatku? Ji Junbao, Kamu panggil aku apa tadi? jawab dong. Sayang. Kamu, peri kecil Zisha. Iya. Astaga, bos CEO ku yang dingin ini. Ternyata beneran pacar onlineku. Kenapa? Kamu gak puas? Puas banget. Mana mungkin aku gak puas. Sayang, sepatu ini adalah hadiah pertama yang kamu berikan padaku. Aku ingin kamu memakaikannya untukku secara langsung. Boleh? Ini sepertinya kurang pantas. Wah, ini sih luar biasa banget. Ayo dong. Nunggu apa lagi? Kamu, beneran Zisha? Menurutmu? Terus, kamu Zizun Bao kan? Tentu saja aku Zizun Bao. Aku cuma gak nyangka aja. Gak nyangka apa? Gak nyangka kalau aku adalah bosmu, kamu cuma suka aku yang di internet. Gak suka aku yang di dunia nyata. Bukan begitu. Aku cuma merasa semua ini kayak gak nyata. Sekarang gimana? Sudah terasa nyatanya? Sudah. Lantainya dingin. Pakai sepatunya dulu. Aku masih ada kerjaan. Hah? Ini beneran bukan mimpi. Pacar online yang sudah kutemani selama 5 tahun. Ternyata, itu Su Lingyun. Ini sungguh tak masuk akal. Harusnya aku sudah menyadarinya sejak lama. Kunci-kunci mobil mewah di laci ini benar-benar kaya raya yang tidak masuk akal. Lalu saat acara promosi waktu itu, isyaratnya sudah sangat jelas. Tapi aku malah tidak menyadarinya. Ternyata Zixia di dunia nyata sangat luar biasa. Dengan kekayaan ratusan miliar seperti ini. Mana mungkin orang sepertiku. Hanya karyawan miskin pantas bersanding dengannya. Pantas saja Pak Chin sangat membenciku. Jika aku jadi dia, melihat putri kecil yang aku besarkan, jatuh cinta pada pemuda miskin sepertiku, aku pun tidak akan rela. Tidak bisa begini. Aku harus pergi. Aku tidak boleh menjadi beban bagi Su Lingyun lagi. Email pengunduran diri telah dikirim. Mengundurkan diri? Apa? Kamu berani-beraninya mencoba kabur? Di mana Ye Feng? Tadi, dia pergi dengan terburu-buru. Katanya dia ingin mengundurkan diri dan tidak akan datang lagi. Siapa yang mengizinkannya mengundurkan diri? Telepon dia, suruh dia kembali. Bu CEO, saya tidak punya nomor teleponnya. Cepat cari. Aku harus segera pergi. Kalau tidak, aku akan menyesal dan malah hidup dari kekayaan wanita. Sebegitu benci itukah kamu padaku? Tahu begini, kamu akan lari. Harusnya aku tidak terburu-buru mengaku padamu. Aku hanya ingin bersamamu. Tapi kenapa kamu seperti ini? Menghindariku. Aku sudah membuang gengsiku dan berinisiatif mendekatimu. Tapi kamu sama sekali tidak menghargainya. Ye Feng, apa kau benar-benar tidak menyukaiku? Gawat. Buku catatanku tertinggal di kantor. Menyebalkan, diam-diam menggambarku ya. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran saat kau kembali nanti. Presiden, ada yang mencari Anda? Sepertinya dia masih belum bisa melepaskanku. Ternyata kau tahu jalan pulang juga. Lama tidak bertemu. Tunanganku tersayang. Kenapa? Kau ada di sini.
Kenapa? Apa kau tidak senang melihatku? Bukankah kita punya janji pertunangan? Siapa yang punya kontrak pertunangan denganmu? Tidak ada hubungan apapun antara aku dan kau. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Oh, siapa yang senekat itu? Berani-beraninya merebut milikku. Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Mulai hari ini, Sufeng Technology milikku. Secara resmi, terhadap Shinhai Technology. Melungkurkan rencana akuisisi. Apa? Orang-orang yang berdiri di sampingku ini adalah para pakar akuisisi papan atas. Kupikir, Shinhai Teknologi kalian akan segera berganti nama dan pemilik. Sih. Kau pikir akuisisi itu semudah bicaramu? Apa kau sedang bercanda denganku? Aku tidak pernah bercanda. Terutama pada wanita cantik sepertimu. Kau tidak benar-benar berpikir kalau aku tidak mempersiapkan apapun kan? Apa maksudmu? Bagi kita yang menjalankan perusahaan game, hal yang paling krusial adalah teknologi. Ingat sebelumnya, saat gameku kalah darimu, apa kau benar-benar berpikir aku akan memberikannya begitu saja padamu? Semua data game di backend kita telah hilang sepenuhnya. Diduga ada serangan virus. Ini perbuatanmu. Iya, tebakanmu benar. Kau benar-benar licik, tanpa batas. Kau tega menggunakan game andalanmu sendiri, berani-beraninya menjebak kami. Itu juga hasil jerih payahmu sendiri. Apa bagimu? Benar-benar tidak ada harganya sama sekali? Aku ini seorang pengusaha. Bagiku, game-game ini hanyalah sebuah komoditas. Asalkan bisa menghasilkan keuntungan, itu sudah cukup. Sekarang, database game kalian sudah lenyapkan. Bursa saham juga sudah diambang kehancuran. Saran saya, sebelum kalian benar-benar bangkrut, serahkan Shinhai Technology padaku. Kau pikir dengan cara selicik ini, kau akan berhasil? Aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Su Ling Yun, saran saya, jangan menolak cara halus dan malah memilih cara kasar. Kalian semua tahu bagaimana situasinya sekarang. Perusahaan kalian sedang di ujung tanduk. Hanya dengan menyerahkannya padaku, kerugian baru bisa diminimalkan. Itu mustahil terjadi. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku. Tunggu! Memangnya kau siapa? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Aku tidak akan membiarkanmu menindasnya. Dia adalah pacarku, Ye Feng. Ternyata kau si pria simpanan itu. Berani sekali main pahlawan kesiangan di depanku. Koba, sadar diri sedikit. Memangnya kau punya kemampuan apa? Hanya karena aku berhasil di acara promosi langsung dan membongkar niat busukmu. Jika aku bisa membongkarmu sekali, aku juga bisa membongkarmu untuk kedua kalinya. Ternyata itu kau. Benar sekali. Itu aku. Meski kau sudah menghapus database-nya, memangnya kenapa kami masih punya tim dan masih bisa melungkurkan game baru? Benar-benar orang bodoh yang tak tahu takut. Sangat konyol. Apa kabar, Busu? Liang. Busu, maafkan saya. Burung yang bijak memilih dahan yang kokoh untuk hinggap. Terlebih lagi, Anda hanyalah seorang wanita yang tidak mengerti apa-apa. Hanya demi pria seperti itu. Pria simpanan tukang ojek pengantar makanan itu. Anda malah menjadikan saya sasaran dan memecat saya. Kalau begitu, jangan salahkan saya jika saya bertindak kejam. Tunggu apa lagi? Cepat kemari. Beraninya kalian mengkhianati perusahaan. Busio, kami juga tidak ingin begini. Tapi, penawaran dari Chen Chao terlalu besar untuk ditolak. Selama di Shinhai Technology, kami tidak pernah bisa mencapai hasil yang bagus. Lalu apakah kalian lupa masa-masa perjuangan kita bersama dulu? Busio, kami juga butuh biaya hidup. Lagi pula, jika tetap di Shinhai Technology, kami selalu khawatir akan kehilangan pekerjaan kami. Chen Chao, bahkan jika kau menggunakan cara kotor seperti ini untuk mendapatkan perusahaan ini, lalu kenapa? Selama tujuanku tercapai, aku tidak peduli cara apa yang harus kugunakan. Sekarang kalian sudah kehilangan tim, kehilangan data. Mari kita lihat seberapa lama kalian bisa bertahan. Biar ku beritahu kau, sekalipun perusahaan kami berubah menjadi perusahaan kosong, aku juga tidak akan pernah mungkin menjual perusahaan ini kepadamu. Su Ling Yun, apa sebenarnya yang kau pertahankan? Bukankah lebih baik jika kau menjadi wanita di belakangku saja? Sudah kubilang, aku menyukaimu. Aku pasti akan membantumu untuk mengelola perusahaan dengan baik. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan di industri games saat ini. Selain perusahaan Shunteng yang terbesar, hanya tersisa perusahaan kita berdua yang bisa bersaing. Bahkan, jika kau bisa mencaplok Shinhai Technology kami, apa kau sanggup melawan Shunteng?
Itu bukan urusanmu, kan? Sekarang yang harus kalian lakukan hanyalah menyerahkan perusahaan ini padaku dengan patuh. Aku tahu kalian punya uang, tapi suatu saat pasti akan habis juga. Saat itu tiba. Kita lihat apa yang bisa kalian lakukan. Siapa bilang kami tidak punya jalan keluar? Kau tidak tahu. Ya, kami masih punya satu, tim elit rahasia. Apa kau sedang bercanda? Tim elit apa? Di saat seperti ini, apa kau pikir? Aku akan berkanda denganmu. Dari mana asalnya tim elit itu? Shinhai Teknologi masih punya tim elit rahasia? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Semua orang yang kompeten, sudah kubajak semuanya. Mana mungkin masih ada tim elit? Aku tahu sekarang, mereka pasti cuma sedang menggertak. Lebih baik kau tidak membohongiku. Jika tidak, akan kubuat kau lenyap dari kota Baichuan. Terus kenapa kalau kalian punya tim elit? Terus kenapa kalau kalian bisa membuat game? Aku punya 1001 cara untuk mencegah game kalian rilis. Lalu, apa kau sanggup melawan grup Shunteng? Asalkan kita bisa. Di konferensi pers, grup Shunteng meluncurkan game baru dan mendapat dukungan mereka. Kita akan bisa melewati krisis ini. Hanya bermodalkan kalian ingin menempel pada grup Shunteng? Baiklah, aku ingin lihat hari ini bagaimana kalian melewati kesulitan ini. Ayo pergi. Ye Feng sayang, kau sungguh luar biasa. Kau adalah pahlawan superku. Kenapa kau bisa sangat tampan? Sudah. Paman Jin masih di sini. Abaikan saja dia. Ye Feng, tim elit? Aku, sebagai manajer di sini. Kenapa tidak tahu kalau ada tim elit? Tim elit yang kumaksud adalah aku sendiri. Apa? Kau ini main-main saja. Kau tahu betapa rumitnya membuat sebuah game. Apalagi waktu kita singkat. Hanya 1 bulan. Kau tidak akan bisa menyelesaikannya sendirian. Kau ini terlalu berkhayal dan tidak tahu diri. Sudah bertahun-tahun aku di industri ini. Tapi belum pernah melihat yang seperti ini. Paman Chin, aku percaya padanya. Dia adalah orang paling baik, pekerja paling hebat, dan pemain game paling jago yang pernah kutemui. Jadi apapun yang dia katakan, aku akan selalu mempercayainya. Dia pasti bisa melakukannya. Xiao Yun, kau ini. Sekarang, kau benar-benar sudah dibutakan oleh cinta. Paman Chin, tenanglah. Berapa banyak orang yang masih tersisa di perusahaan? Hanya tinggal kita saja yang tersisa. Ya, sebagian besar sudah dibajak oleh Chen Chao. Lalu yang lainnya merasa perusahaan akan bangkrut, jadi mereka mengundurkan diri. Tidak apa-apa. Begini saja, Zixia, kau tanggung jawab untuk perencanaan game. Paman Chin, Anda hubungi tim produksi eksternal. Bibi cukup mengepel lantai saja. Jaga kebersihan tempat kerja kita. Ini adalah Shinhai. Kesempatan terakhir kita. Kita harus memberikan yang terbaik ya. Ayo. Hanya tersisa beberapa orang saja di perusahaan itu. Mari kita lihat trik apa lagi yang bisa mereka mainkan. Tapi bagaimana jika mereka benar-benar berhasil mendekati grup Shunteng ini? Apa yang harus kita lakukan? Itu sama sekali tidak mungkin. Karena orang yang berhasil menjalin hubungan dengan Shunteng Tech adalah aku. Kenapa kamu terus menatapku? Kalau kamu tidak melihatku, bagaimana kamu tahu kalau aku sedang menatapmu? Aku. Ye Feng, boleh aku tanya sesuatu? Kapan tepatnya kamu mulai punya perasaan padaku? Kalau aku bilang punya perasaan padanya, bukankah itu berarti aku mengkhianati Zixia? Tapi kalau aku bilang tidak punya perasaan padanya, dia pasti akan langsung menghabisiku. Ini benar-benar pertanyaan jebakan. Sulit tuh. Masalah ini. Mamana, sudahlah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Tapi aku benar-benar merasa sekarang semua ini terasa seperti mimpi. Bagaimana sekarang? Sudah terasa nyata? Masih belum cukup. Aku bawakan camilan malam untuk kalian. Paman Chin, kenapa paman datang jam segini? Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Gadis, kalau sudah besar, memang sulit dilarang. Desain ini bagus sekali. Siapa yang mendesainnya? Ini desain buatan sayangku. Bagaimana? Hebat kan? Luar biasa. Oh iya, Ye Feng.
bagaimana kamu bisa terpikir untuk mendesain game ini? Ini saat aku dan Zisha bertemu di dalam game. Aku, sebagai Zizun Bao, menyelamatkan nyawanya, lalu dia terus mengikutiku. Waktu itu, orang tuaku baru saja meninggal. Suasana hatiku sangat hancur. Kata orang-orang, bermain game bisa menenangkan pikiran. Jadi, di dalam game itulah, aku bertemu dengan Zizun Bao. Dia seperti seorang pahlawan besar yang melindungiku dan memberiku harapan. Ye Feng, jika nanti kamu berani menyakiti Xiaoyun, tulang tua ini pasti tidak akan melepaskanmu. Paman Chin, apa maksud Anda? Anda merestuinya? Ahahaha. Bagus sekali. Paman Chin, coba katakan, Paman kan sangat tampan. Kenapa tidak mencari pendamping? Merasakan cinta di usia senja? Hei, aku bisa bantu mencarikan lewat internet. Sama seperti aku dan Zizun Bao. Dengan karisma paman ini, mana butuh bantuanmu mencari di internet? Apa maksudnya? Maksud Paman? Paman juga punya pacar online? Seperti apa wajahnya? Ada fotonya tidak? Sini, coba kulihat. Bukan begitu. Jangan rebut ponselku. Yi Feng, cepat bantu aku halangi dia. Benar juga. Kalau begitu aku lebih baik membantu Zisha saja. Apa katamu? Mereka benar-benar berhasil membuatnya? Benar, Tuan. Petugas kebersihan yang masih bekerja di Shin High Tech adalah bibi keduaku. Dia sendiri yang mengatakannya padaku. Beritanya sangat akurat. Tidak disangka, si muka mulus itu ternyata benar-benar bisa menghasilkan sesuatu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka benar-benar berhasil menyelesaikannya. Kalau begitu, investasi yang kita tanamkan di awal untuk mengakuisisi Shin High Technology, seluruhnya akan sia-sia saja. Tenang saja, aku sudah mengantisipasi hal ini. Meskipun mereka punya teknologinya, terus kenapa? Tanpa tim kreatif, itu hanya selembar kertas tak berguna. Ini adalah koneksi yang susah payah. Kudapatkan. Kudengar dia salah satu ketua tim di tim produksi Sunteng. Jika dia setuju membantu kita, mungkin kita bisa ikut serta dalam game festival. Inilah satu-satunya kesempatan kita saat ini. Paman Chin, jangan khawatir. Kami pasti akan meyakinkan mereka. Pelayan Y, sepertinya Tuan Muda akan menemui seseorang dari grup Y. Tapi menurut penyelidikanku, mereka bukan orang-orang dari grup Y. Haruskah kabar ini diberitahukan kepada Tuan Muda? Kalian teruslah awasi. Pastikan keamanan mutlak Tuan Muda. Selain itu, jangan ungkapkan identitas Tuan Muda, agar orang-orang yang ingin menjilat setiap hari tidak mengganggu kehidupan normal Tuan Muda. Baik. Halo, kami dari Shin High Technology. Kami mohon bantuan Anda. Proyek kami benar-benar memiliki potensi yang bagus. Asalkan Anda membantu kami menghubungi tim produksi. Kebaikan besar Anda akan selalu kami kenang. Paman Chen, kalaupun tidak mau membantu, tidak perlu menghina kami seperti ini kan? Ayo pergi. Tapi ini... Paman Chin, dia sama sekali tidak berniat membantu kita. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Aku tidak bilang kalau tidak mau membantu. Apa syarat yang Anda minta? Kalau itu, tergantung apakah adik laki-lakiku setuju atau tidak. Benar-benar kebetulannya. Tak disangka bisa bertemu kalian di sini juga. Ayo kita pergi. Apa kalian sudah tidak mau tim produksi dari Sunteng ini lagi? Sekarang, bukan waktunya menuruti emosi. Hari ini, bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan tim produksi ini. Lihatlah, betapa malangnya kalian ini. Hanya dengan kemampuan kalian, juga ingin membuat game yang sukses? Benar-benar mimpi di siang bolong. Seorang tukang antar makanan sialan, seorang CEO wanita dari perusahaan yang hampir bangkrut, ditambah lagi seorang pak tua seperti ini. Apa kalian pikir, hanya dengan asal-asalan membuat perencanaan game, bisa langsung sukses? Bukankah sekarang kalian masih seperti anjing yang memohon padaku di sini? Jaga ucapanmu dan hargai kami. Ini bukan tempatmu untuk angkat bicara. Begini saja, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Manajer proyek yang kalian cari itu adalah kakak kandungku, Chen Fengjiao. Sekarang, asalkan kau setuju, jadi simpananku dan menyerahkan aset perusahaan kalian kepadaku. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk memberi kalian jalan keluar. Jika tidak, saat perusahaan kalian benar-benar bangkrut, nasib kalian nanti sudah tidak menentu lagi.
Bermimpilah kau. Jika kau punya masalah, hadapi saja aku. Menindas seorang wanita bukanlah suatu kehebatan. Pria ini semangat pantang menyerah dalam dirinya. Benar-benar sangat menawan. Wajahnya juga tampan. Dan yang terpenting, dia bertanggung jawab. Sungguh sosok yang langka. Hadapi kamu, pria tampan ini. Lalu kau habiskan 1 malam denganku. Maka semua masalah akan selesai, bukan? Cukup temani aku 1 malam saja. Apapun yang kamu inginkan, akan kubantu selesaikan semuanya. Tidak mungkin. Asal kamu tahu, di seluruh kota Baichuan ini, hanya aku yang bisa membantumu. Tapi, jika hari ini kamu menolakku, kedepannya jangan harap bisa bertahan di Baichuan. Di dalam lingkaran industri game lagi, jangan lupa, di belakangku adalah keluarga Ye. Kamu tahu itu? Aku bisa melakukannya. Ayo kita pergi. Bahkan jika harus bangkrut sekalipun, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Romantis sekali kalian berdua. Begini saja, minum semua alkohol ini untukku. Maka aku akan membantumu. Janji harus ditepati. Tentu saja. Tapi kamu harus minum dengan cepat. Jangan buang-buang waktuku. Untuk orang sepertimu, aku memberimu kesempatan ini. Sudah merupakan anugerah yang sangat besar. Minum! Ye Feng, sudah. Jangan minum lagi. Kalau minum lagi, nyawamu bisa terancam. Aku sudah tua. Tidak apa-apa. Biar aku yang minum. Ye Feng. Apa yang kalian lakukan? Ye Feng. Gak, dia milikmu sekarang. Aduh, pada akhirnya, bukankah dia tetap jatuh ke tanganku juga? Si tampan ini. Lihatlah wajah ini. Benar-benar memikat hati. Dan kamu, malam ini, temanilah kakak baik-baik. Kakak jamin akan membuatmu merasa sangat puas. Siapa kamu berani mengacaukan kesenanganku? Pelayan Ye, tuan muda sudah minum banyak sekali. Namun sudah diberi obat penetral alkohol khusus. Jalang yang berani melecehkan tuan muda ini, bagaimana cara menanganinya? Lemparkan dia ke laut. Rendam dia semalaman. Setelah tuan muda kembali ke identitas aslinya, biar dia sendiri yang menanganinya. Baik. Ye Feng, Ye Feng. Lihatlah betapa menyedihkannya kalian berdua. Su Lingyun menyaksikan orang yang kau cintai dibawa pergi orang lain. Bagaimana perasaanmu? Jika saja kau menerima lamaranku lebih awal, kejadian ini tidak akan pernah ada. Bukan begitu? Kalian benar-benar sepasang orang yang malang. Aku yang telah mencelakainya. Kau tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Kumohon lepaskan dia. Ini semua salahku. Ye Feng? Ye Feng? Nona, Anda tidak apa-apa? Su Lingyun, tunggu saja. Pembalasanku nanti. Jalan. Nona, jangan gegabah. Kita harus mencari jalan lain. Aku yang telah mencelakainya. Aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi perusahaan orang tuaku. Sekarang bahkan, dia pun tidak bisa kulindungi. Aku, Zizunbao, mana mungkin bisa terluka. Zixia. Aku kembali. Sayang, jangan pernah lakukan ini lagi. Jika sampai terjadi sesuatu padamu, apa yang harus kulakukan? Tenang saja, aku tidak akan mengulanginya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Sebenarnya, aku pun tidak tahu pasti. Pokoknya saat aku sedang tidak sadar, ada seseorang yang menyelamatkanku. Sepertinya petugas keamanan KTV. Untunglah kau tidak apa-apa. Hanya saja semua jalan keluar kita sekarang.
sudah tertutup rapat. Kita hanya bisa pasrah menunggu kebangkrutan. Ingat? Iya. Sayang, apa ini? Waktu aku sedang sial dulu, aku bertemu dengan seseorang. Dia bilang, dia dari keluarga Y, dan bilang kalau aku adalah tuan muda mereka. Sudahlah, jangan bercanda dulu. Aku harus mencari orang dulu untuk membereskan urusan perusahaan. Shinhai Tech akan segera hancur. Hey Lo, itu, apa kalian masih butuh tuan muda? Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku gagal menjaga perusahaan yang kalian wariskan padaku. Xiaoxin, ini salah Paman Chin yang tidak berguna. Gagal melindungi Shinhai Tech, dan juga gagal melindungimu. Paman tenang saja. Paman Chin, kita pasti akan bangkit kembali. Xiao Yun, apapun statusku nanti, aku pasti akan membantu Shinhai Tech keluar dari kesulitan ini. Apa yang aku janjikan padamu, pasti akan aku tepati. Ya, baiklah. Hey, apa yang kalian lakukan? Hormat kami, Tuan Muda. Sayang, ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Mereka tiba-tiba menemukanku dan bilang kalau aku tuan muda keluarga Y. Keluarga Y? Maksudmu keluarga Y? Orang terkaya di kota Baichuan itu? Anda adalah tuan muda tertua keluarga Y. Kami mohon Tuan Muda segera pulang. Orang-orang ini benar-benar tidak terlihat sedang berakting. Mungkinkah aku benar-benar tuan muda dari keluarga terkaya? Tuan Muda, Bedin have. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Aku ingin berpartisipasi. Konferensi game Sunteng Technology. Membantu Shinhai Technology keluar dari krisis. Sangatlah mudah. Setelah hari ini berakhir, Sufeng Technology milikku akan menjadi nomor 1 di kota Baichuan. Setelah itu, kita habisi Sunteng dari Beijing. Aku pasti akan berdiri di puncak tertinggi. Apa yang terjadi pada malam itu? Kenapa membiarkan Ye Feng kabur? Entahlah, tapi pasti ada sesuatu yang terjadi. Tapi tidak masalah. Di festival game hari ini, kita harus membuat Shinhai Technology benar-benar tidak bisa bangkit kembali. Setelah kita memegang kendali penuh atas pasar game di kota Baichuan ini, kita bereskan mereka pelan-pelan. Benar, kita harus balas dendam. Jalan kecil itu dan pria yang tidak tahu dirinya siapa itu. Jangan harap mereka bisa hidup tenang. Setelah hari ini berlalu, kita bisa berkuasa di kota Baichuan ini dan berbuat sesuka hati. Shinhai Technology tiba. Mana mungkin? Apa hak kalian datang ke sini? Shinhai Technology sudah diambang kebangkrutan. Masih berani menampakkan wajah di sini. Kau apa? Lihatlah penampilan kalian yang menyedihkan itu. Seperti anjing yang kehilangan rumah. Dan kau, Ye Feng, bukankah kau hanyalah seorang pengantar makanan miskin? Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Tebal sekali muka kalian. Su Lingyun, kau bilang kau mengikuti anak miskin ini. Apa ada masa depannya? Lebih baik menyerahlah ke pelukanku sejak awal. Aku masih bisa memberimu sesuap nasi. Shinhai Technology sudah tamat. Masih berani datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Sufeng Technology itu penguasa industri yang sesungguhnya. Sedang berada di puncaknya. Memangnya Shinhai Technology itu apa? Atas dasar apa mereka ke sini? Sana pergi. Hanya karena aku punya ini. Surat undangan. Apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Mana mungkin kalian punya surat undangan? Pasti palsu. Biar aku bantu membereskannya. Hari ini, kami Sufeng Technology membawa tim pengembang game baru, yaitu tim elit dari Sunteng Technology. Dengan adanya tim elit Sunteng Technology di Sufeng Technology, kedepannya pasti takkan terkalahkan. Shinhai Technology dibanding Sufeng Technology hanyalah seperti semut. Singkatnya, memang Chen Zhao yang hebat. Sampai bisa menarik tim elit Sunteng Technology kemari. Apa yang kau tertawakan? Sudah gila karena iri, ya? Sangat tidak mungkin. Karena tim elit Sunteng Technology ada di Shinhai Technology kami. Cuma berlagak saja. Ini adalah manajer Sunteng Group, juga kakak kandungku sendiri. Dia bisa membuktikannya. Bukankah kalian bilang ada tim elit Sunteng Technology? Hah? Apa buktinya?
Saya bisa membuktikannya. Wah, dari mana asal kakek tua ini? Sedang so apa kau di sini? Kenapa dia tidak mengenalmu? Bukankah kau katanya kepala pelayan keluarga Y? Kau ini benar-benar. Tuan Muda, keluarga Y atau bukan? Level orang-orang di sini terlalu rendah. Sama sekali tidak selevel dengan keluarga Y kami. Akan kucari. Boro, seseorang yang bisa mengenaliku untuk memberimu pelajaran. Kedua orang ini, dasar tidak tahu diri. Tuan Muda, tenang saja. Orang yang dicari sudah tiba. Dia akan membalaskan dendammu. Kalian sekelompok orang tua dan lemah ini, apa sedang merundingkan uang pensiun? Demo akan segera ditampilkan. Kita lihat saja apa yang bisa kalian tunjukkan. Ayo, tunjukkan. Game baru dari grup Sufeng. Demo dengan kualitas setinggi ini, juara pertama hari ini pasti jatuh ke tangannya. Teknologi Sufeng memang hebat. Nanti kita harus di hadapan Chen Chao. Cari muka sedikit. Kalian, mana produk dari grup teknologi Xinhai? Tidak mungkin datang jauh-jauh, hanya untuk dipermalukan, kan? Semuanya. Silakan lihat. Inilah teknologi Xinhai kami. Meluncurkan game baru. Bai Wukong. Ini keren sekali. Hubungan Zixia dan Zi Zunbao sangat menyentuh. Teknologi Xinhai benar-benar hebat. Ini jauh melampaui Chen Chao. Tidak mungkin ini buatanmu. Sudah kukatakan padamu, tim elite, teknologi Sunteng, ada di tanganku. Tidak, ini tidak mungkin. Aku baru saja dengar. Tamu, kehormatan pemberi penghargaan kali ini adalah ayah kandungmu, Chen Dajian. Benarkah? Kalau begitu, juara pertama ini pasti milikku. Meskipun kalian punya tim elit, memangnya kenapa? Huara. Juara pertama hari ini pasti akan jatuh ke tanganku. Kau percaya diri sekali ya? Kita lihat saja nanti. Sekarang, saya umumkan, yang menduduki puncak festival Game Santang dan berada di urutan teratas adalah teknologi Xinhai. Ayah, apa? Kamu tidak salah baca. Juara satunya adalah milikku. Jangan mempermalukan diri di sini. Si brengsek itu, bagaimana bisa dia jadi yang pertama? Diam, cepat berlutut, dan akui kesalahanmu. Atas dasar apa? Hanya karena dia adalah tuan muda dari grup Y. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah tuan muda dari grup Y? Kalian semua berkomplot untuk menipuku ya. Beraninya kalian menangkapku. Tahu siapa aku? Hah? Tuan muda Y, anak saya sungguh tidak tahu diri. Tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Mohon kemurahan hati Anda, lepaskanlah keluarga Chen kami. Ayah, jangan memohon pada mereka. Keluarga Chen kita tidak perlu tunduk pada siapapun. Kurang ajar. Apa kau mau menghancurkan keluarga Chen kita? Beliau ini adalah pengelola utama keluarga Y. Kekuatan keluarga Y tersebar di seluruh penjuru dunia. Hanya dengan satu gertakan saja bisa mengguncang seluruh dunia bisnis. Dan beliau ini adalah keluarga Y, pewaris tunggal yang telah dicari selama lebih dari 20 tahun. Kau telah menyinggung tuan muda keluarga Y. Kau akan membuat keluarga Chen kita hancur tanpa sisa. Tuan muda, bagaimana menurut Anda cara menanganinya? Kalau begitu, biarkan Sufeng Technology merasakan semua penderitaan yang telah dialami oleh Xinhai Technology. Biar mereka tahu apa akibatnya jika berani menyinggungku. Berhenti, Chen Fangjiao. Tuan muda, saya tahu saya salah. Tolong ampuni saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tuan Muda, Kawani, bagaimana menurut Anda cara menanganinya? Buang dia keluar dari kota Baichuan. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tuan muda, aku benar-benar mengaku salah. Tuan muda. Segala yang aku janjikan padamu, semuanya sudah aku penuhi. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang berani merundungmu. Selama ada kamu, Aku tidak takut pada apapun lagi. Perizexiaku, mulai saat ini, mari kita hidup bahagia. Seperti saat kita berada di dalam game. Tak disangka. Ya, bocah ini ternyata cukup pandai merayu wanita. Tentu saja, kalau nanti dia berani berbuat buruk pada putri kami, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Tenang saja. Siapapun yang sudah dipilih oleh tuan muda kami, pasti akan dia perlakukan dengan sangat baik. Wah, siapa sangka cinta online seperti ini bisa berakhir seindah ini. Pasti. Dasar kau pak tua. Sudah ketinggalan zaman. Ya, aku juga punya pasangan kencan online loh. Iri kan?
Kau, kan, sudah bau tanah, masih main cinta online. Apa kau tidak tahu malu? Kau hanya iri dengan pesonaku yang luar biasa. Sekarang juga, aku akan menelepon Xiao Yezi, ku tersayang. Dia itu sangat lembut, rendah hati, dan sopan. Aku benar-benar iri padamu. Kau ini Jin Tianju. Dan kau ini Xiao Yezi, habis kau di tanganku. Dasar Pak Tua sialan, beraninya kau menipuku. Sayang, kenapa bangun sepagi ini? Kenapa harus terburu-buru? Di dalam hatiku, kau jauh lebih penting. Ribuan bahkan jutaan kali lipat daripada pekerjaan apapun. Dasar mulut manis, dengar ya, sekarang aku ini bekerja untuk seluruh keluarga Yemu. Aku tidak boleh malas. Tahu, aku pergi dulu ya. Low, seluruh keluarga Ye ini milikku. Milikku adalah milikmu juga. Kita lihat siapa yang berani menentang. Ayah, aku punya pacar online. Apa? Ayah tidak setuju. Sini. Anak pintar. Berikan ponselmu pada ayah. Ayah beritahu ya, yang namanya pacaran online itu benar-benar tidak bisa dipercaya.